Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu. Astagfirullah, astagfirullah. Allahu Allah, Allahu Allah, Astagfirullah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Teman-teman, ini bukan fitnah ya, bukan hoax. Teman-teman bisa lihat di layar apa lafaznya di situ. Madad ya Syekh Zaini, mohon pertolonganmu wahai Syekh Zaini. Ini yang dimaksud adalah Abah Guru Sekumpul, teman-teman. Dan teman-teman tahu Abah Guru Sekumpul sudah meninggal dunia. Semoga Allah Azza wa Jalla ampuni. Kok bisa orang yang sudah meninggal dunia dijadikan tempat untuk ya meminta pertolongan, teman-teman? Bukankah orang yang sudah meninggal tinggal menunggu ya balasan, entah itu berupa kebaikan atau apapun itu, teman-teman, atas apa yang telah diperbuat selama hidup di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman di channel Asrul Sunnah. Baik teman-teman, barusan sekilas kita melihat satu video di mana di situ teman-teman bisa melihat di layar ya, ini bukan fitnah, bukan hoak. Lapasnya di situ, madad ya Syekh Zaini, mohon pertolonganmu wahai Syekh Zaini. Di sini ada sebuah ritual, saya tidak paham apa nama ritualnya, teman-teman. Yang jelas saya melihat lafaznya di sini, madad ya Syekh Zaini, mohon pertolonganmu wahai Syekh Zaini, wahai Abah Guru Sekumpul. Sedangkan kita sudah mengetahui Abah Guru Sekumpul sudah meninggal dunia, dan tentunya dalam akidah Islam orang yang sudah meninggal dunia tidak bisa berbuat apa-apa lagi kecuali menerima ya balasan atas apa yang pernah dia perbuat selama hidupnya di dunia, teman-teman. Jadi kalau orang yang sudah meninggal dunia, orang yang sudah mati masih bisa berbuat sesuatu, apalagi berbuat sesuatu untuk orang yang masih hidup, berarti itu bukan mati dong namanya, teman-teman. Makanya ketika Rasulullah meninggal dunia, banyak para sahabat Nabi yang begitu bersedih, teman-teman, sampai disebutkan ya, orang yang berdiri tidak bisa duduk, orang yang duduk tidak bisa berdiri, teman-teman, dikala Rasulullah meninggal dunia. Saking bersedihnya, saking terpukulnya, dunia bersedih, teman-teman. Nah, ketika Umar bin Khattab menerima kabar bahwa Rasulullah sudah meninggal dunia, apa kata Umar bin Khattab? Kalau ada yang berani mengatakan Muhammad sudah meninggal, aku akan penggal lehernya. Maka ketika itu Abu Bakar As-Siddiq ya, di antara sahabat Nabi yang paling utama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, mengatakan, barang siapa menyembah Muhammad, ketahuilah bahwa Muhammad telah meninggal dunia. Akan tetapi barang siapa yang menyembah Allah Azza wa Jalla, maka ketahuilah bahwa dialah zat yang tidak akan pernah mati dan akan senantiasa hidup. Ini jawaban dari Abu Bakar As-Siddiq. Ini menandakan, teman-teman, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meninggal dunia, teman-teman. Kemudian teman-teman perlu tahu, tidak pernah kita temukan dalam sebuah riwayat dari manapun bahwa para sahabat Nabi melakukan tawassul kepada Rasulullah atau di makam Rasulullah. Tidak pernah terjadi. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, terjadi musim paceklik. Paceklik itu maksudnya adalah musim kekeringan. Sudah lama hujan tidak turun. Nah, pertanyaannya, apakah Umar bin Khattab mendatangi makam Rasulullah untuk bertawassul, teman-teman? Untuk meminta kepada Rasulullah agar disampaikan doanya kepada Allah Azza wa Jalla agar diturunkan hujan? Tidak. Tapi Umar bin Khattab mendatangi paman Rasulullah, yaitu Al-Abbas. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, dahulu kami ketika ada hajat, kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berdoa kepada Allah Azza wa Jalla atas hajat-hajat kami. Maka Rasulullah sekarang sudah meninggal dunia, maka berdoalah wahai Al-Abbas kepada Allah Azza wa Jalla agar menurunkan hujan. Itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi yang mulia sekelas Umar bin Khattab. Tidak pernah menjadikan kuburan Nabi, teman-teman, sebagai sarana untuk bertawassul, karena para sahabat Nabi sadar Rasulullah sudah meninggal dunia, tidak bisa melakukan apapun. Kalau seandainya orang mati bisa melakukan suatu perbuatan, maka tentunya kuburan Rasulullah lah yang paling pantas dan paling layak untuk dijadikan tempat bertawassul. Bertawassul diperbolehkan, teman-teman, tentu dengan beberapa perincian. Di antaranya adalah bertawassul dengan amal soleh, kemudian dengan nama-nama Allah yang mulia, kemudian boleh bertawassul dengan manusia yang masih hidup, dengan cara kita mendatangi orang yang masih hidup tersebut. Misalkan dia seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama yang kita anggap kesehariannya betul-betul ya orang soleh, bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah, kita boleh mendatanginya, teman-teman, dengan syarat dia masih hidup. Kemudian kita berkata, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla agar
memudahkan rezekiku, ya berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla agar istriku hamil atau hajat apapun teman-teman. Ini diperbolehkan karena kita berwasilah atau bertawassul dengan orang yang masih hidup, masih bisa melakukan sesuatu teman-teman, dan kita meminta kepada orang yang masih hidup tersebut agar berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kita meminta kepada dia, si ustadz tersebut. Jangankan meminta kepada manusia, belum tentu diberikan teman-teman, ya meskipun dia hidup, apalagi meminta kepada orang yang sudah meninggal. Tentu ini sesuatu yang mustahil teman-teman. Baik teman-teman, kita lihat videonya lagi. Allahu Akbar. Jelas teman-teman sudah lihat kembali teman-teman di layar. Madad ya Syekh Zaini, mohon pertolonganmu wahai Syekh Zaini. Ya Allah, ini menjadikan berarti orang sudah meninggal ya sebagai jalan agar doanya dikabulkan. Sebagaimana sebagian saudara kaum muslimin kita sering mengatakan, kalau mau bertemu dengan presiden kita tidak bisa bertemu secara langsung kecuali melalui ajudan atau melalui menterinya. Mereka memberikan perumpamaan terhadap Allah Azza wa Jalla seperti layaknya seorang presiden. Ini menyamakan Allah dengan makhluk teman-teman. Allah tidak seperti itu. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Kemudian Al-Qur'an atau surah yang sering kita baca dalam salat kita yaitu surah Al-Fatihah. Pada ayat keempat Allah Azza wa Jalla berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu ya Allah tempat kami menyembah, dan hanya kepadamu lah tempat kami mohon pertolongan. Teman-teman ketahuilah, orang yang meninggal tersebut sudah tidak bisa melakukan apapun kecuali menerima balasan atas apa yang telah dia perbuat selama di dunia. Perhatikan sabda Rasulullah. Ya, Rasulullah bersabda, apabila manusia meninggal maka terputuslah amalannya kecuali dari 3 jalan, dari sedekah jariyah, kemudian dari ilmu yang bermanfaat, kemudian dari anak soleh yang mendoakannya. Perhatikan lapasnya, kita ulangi. Apabila manusia meninggal maka terputuslah amalannya. Makna terputus sini, orang yang meninggal sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian teman-teman, ketika kita menjadikan orang yang sudah meninggal menjadi sarana untuk bertawassul, berarti kita menganggap orang yang ada di kuburan tersebut dijamin masuk surga. Karena tidaklah orang yang bertawassul kepada orang yang sudah meninggal berarti dia punya keyakinan bahwa doa yang dipanjatkan akan mudah disampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya orang yang bertawassul kepada orang yang sudah meninggal menganggap bahwa orang yang meninggal tersebut pasti soleh, pasti masuk surga. Dan ini tidak tepat teman-teman, dan ini keliru. Bagaimana kita mengetahui atau memvonis orang yang sudah meninggal bakal menjadi penghuni surga pasti teman-teman? Karena itu perkara gaib teman-teman. Bagaimana kalau orang yang kita jadikan sebagai sarana untuk bertawassul sedang disiksa di dalam kuburannya teman-teman? Urusan surga dan neraka itu urusan Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa kita memponis karena dahulu kita melihat di dunia dia berbuat soleh, lalu kita ponis dia pasti menjadi penghuni surga. Tidak teman-teman. Mungkin teman-teman perlu tahu sebuah kisah, yaitu perang Uhud, yaitu ketika pasukan kaum muslimin kalah teman-teman dengan pasukan kaum musyrikin. Kala itu yang masih dipimpin oleh Khalid bin Walid sebelum hijrah masuk Islam. Nah, singkat cerita teman-teman, perang sudah usai. Kemudian terjadi pembicaraan antara sahabat. Kemudian ada salah seorang sahabat yang nyeletuk mengatakan, tidaklah tadi ada yang paling gagah berani ketika menghadapi musuh ketika perang kecuali Qazman. Jadi ada sahabat Nabi yang bernama Qazman teman-teman, yang senantiasa menyertai Rasulullah untuk ikut berperang loh ini teman-teman. Berperang, berjihad, membela agama Allah Azza wa Jalla dengan jiwa dan raga, dengan harta, pengorbanan segala macam teman-teman. Para sahabat Nabi setelah terjadi perangan bercerita, ya tidak ada orang yang paling gagah berani tadi ketika perangan kecuali Qazman. Maka Rasulullah mendengar perkataan tersebut, ketahuilah bahwa Qazman di neraka jahanam. Maka sahabat Nabi yang mendengar perkataan tersebut terkejut. Bagaimana mungkin Qazman di neraka jahanam, ya Rasulullah? Bukankah dia adalah pasukan
pasukan perang yang gagah berani yang senantiasa menyertaimu ketika peperangan. Nah, kalau Rasulullah mengatakan, ya, ketika Qazman tertancap oleh tombak atau pedang dalam riwayat tersebut, maka Qazman tidak mampu menahan rasa sakit. Akhirnya Qazman menusuk dirinya sendiri, menancapkan pedang atau panah atau tombak tersebut ke dalam tubuhnya agar dia cepat mati, cepat meninggal, teman-teman, karena Qazman sudah tidak mampu menahan rasa sakit tersebut. Maka status dari Qazman, teman-teman, mati bukan dalam keadaan berperang, mati bukan dalam keadaan berjihad, tapi mati dalam keadaan bunuh diri. Nah, ini dengan jelas, teman-teman, seorang sahabat yang senantiasa menyertai Rasulullah, ya, dalam kehidupan Rasulullah, berperang membela Rasulullah SAW, membela agama Allah Azza wa Jalla, bahkan dipuji, diakui oleh sahabat yang lain sebagai pasukan yang gagah berani ketika menghadapi musuh ketika peperangan. Akan tetapi dikabarkan oleh Rasul dia termasuk penghuni neraka jahanam. Maka teman-teman, tidak boleh kita memponis seseorang yang misalnya kita anggap soleh di dunia, kemudian sudah meninggal, kemudian kita jadikan, ya, kuburannya sebagai sarana untuk kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla dengan alasan tawasul. Tidak, teman-teman, orang yang sudah meninggal dunia tidak bisa melakukan apapun. Kalau orang meninggal dunia bisa melakukan apapun, tentu Rasulullah yang mendahului kita. Ya, kalau Rasulullah bisa melakukan sesuatu, melakukan sebuah perbuatan setelah Rasulullah meninggal, lalu untuk apa para sahabat Nabi bersedih? Sudah saya sebutkan di awal bahwa ketika Rasulullah meninggal, para sahabat Nabi yang duduk tidak bisa berdiri, yang berdiri tidak bisa duduk, seperti itu diibaratkan karena kesedihan para sahabat Nabi mendengar informasi Rasulullah meninggal. Apalagi Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang berani, ya, mengatakan Muhammad sudah meninggal dunia, maka aku akan penggal kepalanya. Ini menunjukkan kesedihan para sahabat Nabi ketika mendengar kabar bahwa Rasulullah meninggal dunia, teman-teman. Nah, kalau orang sudah meninggal dunia masih bisa melakukan sesuatu, apalagi sebagian akidah kaum muslimin yang mengatakan Rasulullah bisa keluar kemudian mendatangi acara-acara Maulid Nabi. Nah, lalu untuk apa para sahabat Nabi bersedih, teman-teman? Untuk apa para sahabat Nabi bersedih, teman-teman? Bahkan diriwayatkan bahwa anaknya Rasulullah, yaitu Fatimah, bersedih sampai 6 bulan, teman-teman. Bersedih karena meninggalnya Rasulullah SAW. Nah, seandainya Rasulullah masih bisa berbuat sesuatu atau masih bisa keluar dari kuburannya, tentu yang pertama kali didatangi oleh Rasulullah adalah para sahabat Nabi, istri-istrinya, kemudian anak-anak beliau seperti Fatimah yang dikabarkan bersedih sampai 6 bulan. Akan tetapi ini tidak pernah terjadi, teman-teman. Nah, lalu bagaimana mungkin kita akan menjadikan orang di zaman ini yang sudah meninggal dunia, teman-teman, kemudian kita jadikan sebagai sarana untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan alasan tawasul? Apalagi teman-teman sudah lihat di layar tadi, lafaznya dengan jelas, madad ya Syekh Zaini. Mohon pertolonganmu wahai Syekh Zaini. Sekali lagi, mohon pertolonganmu wahai Syekh Zaini. Ini jelas lafaznya, teman-teman. Ini no hoax, no fitnah. Teman-teman bisa lihat di layar tadi. Nah, ini teman-teman kurang lebih yang bisa kita sajikan hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita terutama dalam masalah akidah kita, teman-teman. Dan stop menjadikan orang yang sudah meninggal dunia sebagai sarana untuk beribadah. Allah adalah zat yang maha hidup, teman-teman. Tidak akan mati dan tidak akan pernah mati. Berdoalah kepada Allah langsung, teman-teman. Jangan memperumpamakan Allah sebagaimana memperumpamakan makhluk. Ya, kalau mau bertemu dengan presiden harus melalui ajudan, melalui menteri, tidak. Kepada Allah langsung berdoa kepada Allah. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan kepada kalian. Kemudian dalam surah Al-Fatihah yang sering kita baca dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepadamu ya Allah tempat kami menyembah dan hanya kepadamu lah tempat kami mohon pertolongan, teman-teman. Nah, jelas di sini. Barakallahu fikum. Bertemu lagi di video berikutnya yang jauh lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.